Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kapasitas Tampung Saluran Drainase Jalan Avandi Arani, Jalan Ilong, Jalan Munggu, Jalan Pangeran Cinata, Kota Ngabang. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahbanda dengan NIM D101120117. Yang saya hormati, dosen pembimbing utama, Ibu Dr. Nurhayati STMT. Yang saya hormati, Bapak dosen pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Danang Gunarto STMT IPM. Yang saya hormati, dosen penguji utama, Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Herawati STMT IPM. Yang saya hormati, dosen penguji kedua, Bapak Dr. Stefanus Berlian Surya Masuka STMT IPM. Pertama, latar belakang, permasalahan melimpahnya air drainase adalah hal yang biasa dan sering dialami setiap musim hujan terjadi. Keterbiasaan ini mengakibatkan masalah drainase dianggap bukan persoalan yang penting. Genangan banjir baru dianggap mengganggu bila sudah menyebabkan lumpuhnya aktivitas lalu lintas karena badan jalan sudah digenangi air dan tidak bisa dilalui. Banjir yang terjadi di saluran drainase Jalan Avandi Arani, Jalan Ilong, Jalan Munggu, Jalan Pangeran Cinata, Kota Ngabang disebabkan oleh penyumbatan saluran akibat adanya sedimen dan sampah, kurangnya pemeliharaan saluran, dan tata guna lahan yang berubah, sehingga mengakibatkan daerah resapan mulai berkurang. Selain itu, daya tampung debit air saluran juga tidak cukup untuk menyerap kelebihan air saat hujan. Dampak yang dihasilkan dari permasalahan pada saluran drainase perkotaan Ngabang membuat studi kasus yang menarik untuk mengetahui perencanaan urban dan pengelolaan sistem drainase yang efektif, guna memastikan sistem drainase tetap mampu menangani aliran air yang meningkat dan memitigasi potensi risiko di masa mendatang. Rumusan masalah. Yang pertama, berapa debit banjir rencana pada saluran drainase existing? Yang kedua, berapa ukuran dimensi saluran drainase yang dapat menampung debit banjir rencana? Yang ketiga, apa pengendalian banjir yang dapat dilakukan pada sistem drainase Kota Ngabang? Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui debit banjir rencana pada saluran drainase existing. Yang kedua, mengetahui ukuran dimensi saluran drainase yang dapat menampung debit banjir rencana. Yang ketiga, mengetahui pengendalian banjir yang dapat dilakukan pada sistem drainase Kota Ngabang. Batasan masalah. Yang pertama, lokasi penelitian di saluran drainase Jalan Avandi Arani, Jalan Ilong, Jalan Munggu, Jalan Pangeran Cinata, Kota Ngabang. Yang kedua, penelitian ini menganalisis kapasitas tampung saluran drainase. Yang ketiga, aspek kajian direncanakan dengan menggunakan metode Manning. Yang keempat, analisis hidrologi menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2021. Yang kelima, penelitian ini tidak membahas kinerja saluran drainase. Sistematika penulisan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian. Keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, penutup. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian berada di Jalan Avandi Arani, Jalan Ilong, Jalan Munggu, Jalan Pangeran Cinata, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Untuk melakukan penelitian ini dibutuhkan data pengamatan secara langsung di lapangan dan ada yang diperoleh melalui instansi lembaga pemerintahan, dan data penunjang lainnya di mana sangat dibutuhkan untuk kelancaran dalam proses perhitungan nantinya. Penulisan ini juga diperoleh dari studi literatur dan internet. Data situasi. Terdapat 3 crossing saluran, yaitu C1 untuk crossing 1, C2 untuk crossing 2, dan C3 untuk crossing 3. Terdapat saluran A untuk catchment area A, saluran B untuk catchment area B, saluran C untuk catchment area C, saluran D untuk catchment area D, saluran E untuk catchment area E, saluran G dan H untuk catchment area F, dan saluran F untuk catchment area G. Diagram alir penelitian. Metodologi penelitian dimulai dari persiapan pendahuluan. Persiapan pendahuluan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kajian pustaka, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, survei awal. Setelah dilakukan persiapan pendahuluan, dilakukan pengumpulan data. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, yang pertama,
ada gambaran umum lokasi penelitian, yang kedua dimensi saluran existing, dan yang ketiga panjang saluran existing. Untuk data sekunder, yang pertama data curah hujan, yang kedua data topografi. Setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan analisis hidrologi untuk mencari nilai frekuensi curah hujan, analisis distribusi, uji kecocokan, intensitas curah hujan, dan debit rencana. Setelah dilakukan analisis hidrologi, selanjutnya akan dilakukan analisis hidrolika untuk mencari nilai analisis kapasitas saluran. Setelah analisis hidrolika, dilakukan kontrol. Jika Q rencana lebih kecil daripada Q saluran, maka kapasitas tampung saluran dapat menampung debit banjir. Dan jika Q saluran lebih besar daripada Q rencana, maka akan dilakukan desain ulang dimensi saluran. Setelah dilakukan kontrol, selanjutnya kesimpulan dan saran. Pengumpulan data. Yang pertama data primer, terbagi menjadi 3. Yang pertama gambaran umum lokasi penelitian. Yang kedua dimensi saluran existing, dan yang ketiga panjang saluran existing. Untuk data sekunder, yang pertama ada data curah hujan, dan yang kedua ada peta topografi. Analisis hidrologi, analisis frekuensi curah hujan rata-rata. Analisis frekuensi curah hujan rata-rata digunakan untuk mengetahui tinggi hujan rata-rata suatu daerah. Suatu daerah yang akan ditinjau memiliki beberapa stasiun hujan yang berpengaruh. Metode yang digunakan untuk menghitung frekuensi curah hujan rata-rata adalah dengan metode rata-rata aljabar aritmatik dengan rumus sebagai berikut. Analisis distribusi. Untuk analisis distribusi, digunakan 4 metode. Yang pertama, digunakan distribusi log Pearson tipe 3. Yang kedua, distribusi normal. Yang ketiga, distribusi Pearson tipe 3. Dan yang keempat, distribusi Gumbel. Uji kecocokan distribusi peluang. Untuk mengontrol pemilihan metode distribusi yang telah dihitung diperlakukannya pengujian kecocokan dalam perhitungan distribusi hujan itu sendiri. Uji sebaran distribusi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah distribusi yang dipilih dapat digunakan atau tidak untuk serangkaian data yang tersedia. Dalam penelitian ini digunakan metode pengujian parameter uji C kuadrat dengan rumus sebagai berikut. Intensitas curah hujan. Intensitas hujan adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Untuk menentukan intensitas hujan adalah dengan menggunakan rumus-rumus empiris yang menyatakan hubungan antara intensitas hujan dengan lamanya hujan. Perhitungan intensitas curah hujan rencana digunakan metode Mononobe dengan rumus sebagai berikut. Sebelum mencari intensitas dengan metode Mononobe, terlebih dahulu hitung nilai T dengan persamaan Kirchhoff sebagai berikut. Koefisien pengaliran. Sebelum koefisien pengaliran permukaan merupakan bilangan yang menunjukkan besarnya aliran permukaan dengan besarnya curah hujan yang dipengaruhi oleh tata guna lahan. Nilai C berkisar antara 0 sampai 1. Semakin baik kondisi lahan, maka nilai C sama dengan 0 diartikan hampir semua air hujan yang terinfiltrasi. Jika kondisi daerah tangkapan semakin buruk, maka nilai C adalah 1. Diartikan bahwa sedikitnya air yang terinfiltrasi dan mengakibatkan aliran permukaan semakin tinggi. Harga koefisien aliran permukaan jenis penutup tanah tergantung pada sifat dan kondisi tanah. Laju infiltrasi menurun pada hujan yang terus-menerus dan juga dipengaruhi oleh kondisi kejenuhan air sebelumnya. Debit rencana. Debit rencana adalah debit maksimum yang akan dialirkan oleh saluran drainase untuk mencegah terjadinya genangan. Perencanaan debit rencana untuk drainase perkotaan dan jalan raya dihadapi dengan persoalan tidak tersedianya data aliran. Umumnya, untuk menentukan debit aliran, akibat air hujan diperoleh dari hubungan rasional antara air hujan dengan limpasannya, atau metode rasional. Berikut standar desain saluran drainase berdasarkan pedoman drainase perkotaan dan standar desain teknik. Pada penelitian ini digunakan metode rasional untuk menghitung debit rencana dengan rumus sebagai berikut. Perhitungan debit aliran. Debit aliran diperoleh dari perhitungan nilai luas penampung basah dikali dengan kecepatan aliran. Untuk mencari nilai V atau kecepatan aliran menggunakan rumus sebagai berikut, dengan N
adalah koefisien kekerasan Manning, R jari-jari hidrolis, dan S kemiringan saluran. Untuk mencari nilai R ataupun jari-jari hidrolis itu dengan perhitungan luas penampang basah dibagi dengan keliling basah penampang. Untuk mencari nilai kecepatan aliran, diperlukan koefisien kekasaran Manning. Nilai koefisien kekasaran Manning diperoleh dari tabel berikut ini. Selain koefisien kekerasan Manning, diperlukan juga data kemiringan saluran dengan rumus sebagai berikut. Dengan S adalah kemiringan dasar saluran, T1 adalah elevasi di titik awal atau bagian tinggi, T2 elevasi di bagian akhir atau bagian rendah, dan L panjang saluran dari titik awal ke akhir. Sekian presentasi proposal tugas akhir saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.